Welcome to our channel. Akhir September 2022 lalu, Iran mengalami huru-hara yang cukup masif. Usai kematian gadis Kurdi berusia 22 tahun, Mahsa Amini, protes anti-hijab atau cadar semakin membesar. Para perempuan Iran memimpin demonstrasi rakyat melawan rezim ulama dan polisi. Otoritas Iran tidak membuang-buang waktu untuk membalas dengan serangkaian tindakan-tindakan represif yang bertujuan mematikan gerakan sipil. Laporan terbaru Iran Human Rights Watch seperti dalam rilisnya per 12 Oktober, sebanyak 201 nyawa telah melayang, sebagian besar di antaranya merupakan perempuan, termasuk 23 remaja dan juga anak laki-laki. Peristiwa ini memperlihatkan pada dunia bagaimana rezim Republik Islam Iran bekerja dan tidak sedikit yang melihat terjadi keretakan serta potensi yang mengarah pada runtuhnya rezim Iran. Terkait hal tersebut, salah satu analisis yang komprehensif terbit dalam jurnal Sapir. Lewat tulisannya What Will Stop the Islamic Republic of Iran, Cruel March Garage memprediksi rezim Iran dengan segala ketidakpastiannya tampaknya akan runtuh paling tidak di tahun 2030. Nah, benarkah bahwa rezim Islam Iran akan jatuh dalam waktu dekat? Bagaimanakah sebenarnya Iran di bawah pemerintahan Islam? Mari kita bincang dengan pikiran terbuka. Sebelum masuk ke inti pembahasan ini, terlebih dahulu sekilas kita pahami bagaimanakah negara pewaris peradaban Persia ini bekerja. Diketahui seperti dilansir konstitusi Iran, pemerintah negara ini adalah teokrasi Islam yang mencakup beberapa elemen sistem presidensial. Meski demikian, otoritas tertinggi dipegang oleh the supreme leader atau pemimpin tertinggi yang otokratis. Posisi tersebut dipegang oleh Ali Khamenei yang menggantikan Ayatollah Khomeini sejak kematiannya pada tahun 1989. Dalam berbagai laporan media, terutama media barat, pemerintah Iran seringkali digambarkan bersifat otoriter dan telah memantik kritik luas lantaran pelanggarannya yang signifikan terhadap HAM dan kebebasan sipil, termasuk beberapa penindasan dengan kekerasan terhadap protes massa, pemilihan umum yang tidak adil, dan hak-hak perempuan dan anak-anak yang terbatas. Negara berjuluk negeri para mullah ini adalah titik fokus bagi Islam Syiah di Timur Tengah melawan hegemoni Arab dan Sunni yang sudah lama ada di wilayah tersebut. Nah, sejak revolusi Iran pada tahun 1979, negara ini secara luas dianggap sebagai musuh terbesar Israel dan juga Arab Saudi. Dalam konteks geopolitik regional, Iran dianggap sebagai salah satu pemain terbesar dalam urusan Timur Tengah, dengan pemerintahannya terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam sebagian besar konflik Timur Tengah modern saat ini. Pemandangan Iran hari ini terutama berkaitan dengan protes anti-hijab dan dampaknya terhadap ketahanan rezim serupa yang pernah terjadi India. Di Hyderabad, ibu kota negara bagian Telangana, terjadi demonstrasi oleh mayoritas perempuan Muslim. Mereka menentang keputusan pemerintah yang tidak mengizinkan cadar oleh siswa perempuan di sekolah-sekolah. Begitu mereka duduk di kelas, pihak berwenang sekolah terus menyarankan agar siswa perempuan Muslim dapat melepas dan menyimpan cadar mereka di tas. Cadar baru boleh dipakai setelah keluar dari sekolah. Sebagai reaksi, para pemimpin Muslim di Hyderabad dan banyak tempat lain di luar India berteriak bahwa praktik keagamaan mereka dinistakan. Massa turun ke jalan, meneriakkan slogan-slogan provokatif dan mengancam pemerintah karena memperlakukan Muslim dengan buruk. Ada begitu banyak perbedaan soal penggunaan hijab bagi perempuan muslimah. Banyak kebiasaan berubah dari waktu ke waktu. Rezim liberal telah menyerahkannya pada pilihan kaum perempuan yang bersangkutan. Masyarakat mereka telah menerima perempuan bergerak tanpa cadar. Di negara Balkan misalnya, Bosnia dan Kosovo di mana Muslim mendominasi, jilbab ataupun cadar jarang terlihat. Selain itu, Chechnya, Bulgar, Kurdi, Turki, dan Asia Tengah adalah komunitas yang didominasi Muslim
yang tidak memaksakan penggunaan jilbab ataupun cadar kepada masyarakat perempuan. Akan tetapi, di banyak negara Arab seperti Arab Saudi, Iran, dan Afghanistan, mengenakan jilbab jadi syarat wajib. Bahkan rezim ulama di Iran menyebut Iran sebagai negara Islam demokrat. Berkaca dengan hal itu, apa yang terjadi di Iran kini seperti dalam tulisan yang tayang di The Eurasian Times ini adalah konflik antara demokrasi dan ortodoksi Islam. Pernyataannya, jika syariat Islam ditegakkan melalui senjata api, maka itu sama saja dengan meniadakan kehendak umum rakyat. Dalam beberapa kasus seperti itu, makna demokrasi jelas mesti digambarkan ulang. Ya, kenyataannya para demonstran di Teheran dan kota-kota lain di Iran tidak hanya mengangkat slogan menentang tabir. Ada pula slogan-slogan politik lain yang mengarah pada tuntutan untuk membubarkan rezim. Tidak hanya di Iran, media sosial juga ramai akan ekspresi-ekspresi politik semacam itu. Salah satunya tampak dari foto siswa di Iran ini yang mengacungkan jari tengahnya di hadapan foto pemimpin tertinggi. Pada akhirnya, dampak dari demonstrasi anti cadar pada rezim Islam Iran cukup merugikan. Pergerakan memang dapat ditekan dan ratusan demonstran dapat dikirim ke balik jeruji besi. Hukum yang lebih ketat akan ditegakkan dan kewaspadaan akan lebih ditingkatkan. Namun, pandangan yang tidak memihak pada sejarah Iran akan menunjukkan bahwa gerakan itu tidak akan pernah hancur berkeping-keping. Perempuan Iran terkenal berpendidikan, cerdas, dan responsif terhadap logika. Kita tahu, ratusan ribu orang Iran meninggalkan negara mereka ketika Revolusi Islam 1979 menang dan rezim Shah Pahlavi jatuh ke tangan para ulama. Mereka tahu di mana kebebasan, inisiatif, orisinalitas, dan kekuatan inovatif mereka dapat berkembang serta tumbuh. Sebagian besar dari masyarakat Iran bermigrasi ke Amerika Serikat. Rezim ulama Iran tidak dapat menghentikan dampak dari kehidupan dan pemikiran diaspora Iran terhadap penduduk dalam negeri. Lagi pula, konektivitas mereka tidak dapat segera terputus. Pencampuran dua segmen populasi Iran ini merupakan ancaman signifikan bagi rezim ulama di masa depan. Satu-satunya cara yang mungkin dapat menyelamatkan rezim Islam Iran adalah dengan menampilkan visi modern dan futuristik untuk mengubah lintasan sosioekonomi dan politik ortodoksi. Berita tentang pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dan penindasan brutal terhadap demonstran di berbagai kota di Iran yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan luka-luka telah mengejutkan dunia dan negara-negara Eropa pada khususnya. Ya, negara-negara demokrasi tampak melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah di Iran. Beberapa jelas mengatakan tidak setuju dengan penerapan sanksi ekonomi terhadap Iran. Namun, dengan represi terhadap perempuan, negara ini kemungkinan akan kehilangan simpati negara-negara sahabat. Seperti diketahui, Iran adalah musuh bagi AS, Israel, dan Arab Saudi. Sementara ketiga negara ini beringsut untuk menciptakan keamanan bersama, baik regional maupun global. Iran justru terjebak dengan obsesi nuklirnya, retorika anti-Israel dan anti-Amerika, dan kebanyakan, sayangnya, percaya bahwa masalah dalam negeri hanya dapat terselesaikan melalui kekuatan bersenjata seperti yang terlihat di Yaman, Lebanon, Suriah, hingga Palestina. Pemimpin tertinggi Iran saat ini, Ali Khamenei, pernah mengimbau dunia muslim untuk mendukung pemberontak muslim Kashmir. Bagaimana ia akan bereaksi jika misalnya India mengimbau dunia untuk mendukung perempuan Iran yang menjadi korban? Penindasan brutal terhadap perempuan Iran jelas memberikan pegangan bagi dunia yang menganggap Iran di bawah rezim ulama sebagai salah satu musuh demokrasi. Pada akhirnya akan ada lebih banyak represi terhadap Iran oleh rezim ulama. Karena jika gerakan itu berhasil, rezim tidak hanya akan kehilangan kemilau, tetapi juga kredibilitas dan stabilitas dalam negerinya. Ya, Iran saat ini berdiri di persimpangan sejarah. Keberhasilan perempuan Iran dalam mengesampingkan cadar akan menjadi awal bagi perempuan di seluruh dunia muslim untuk mengangkat kepala dengan tegak dan memaksa rezim untuk mengakui hak konstitusional serta hak asasi mereka. Nah, lantas bagaimana menurut kalian yang saat ini tengah terjadi di Iran? Coba tulis argumen kalian di bawah.